Sebuah kapal tenggelam di Teluk Mawa Sangka Tengah, Sulawesi Tenggara pada Senin dini hari. Kapal ini memuat warga yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke-9 Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Dan kita sudah terhubung dengan Aminuddin, Kepala BPBD Buton Tengah. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Pak. Hingga kini kita akan update dulu ada berapa jumlah korban yang tewas dan masih dalam pencarian. Ya. Selamat sore, Mbak. Dapat kami laporkan bahwa jumlah penumpang kapal perahu gandeng Pincara, kalau di sini disebut Pincara, itu jumlah penumpangnya 48 orang. Nah, yang meninggal dunia 15 orang. Yang awalnya pertama itu dibawa di rumah sakit 6 orang dalam kondisi lemah, tapi 4 sudah dipulangkan di rumahnya masing-masing. Jadi yang di rumah sakit sekarang tinggal 2 orang. Jadi total yang sudah pulang di rumah itu 31 orang. Demikian untuk laporan sementara. Baik, apakah masih ada korban yang hilang, Pak Aminuddin? Jadi sekarang pencarian sudah diberhentikan karena semua korban sudah ditemukan. Baik. Semua korban sudah ditemukan, kemudian juga penumpang kapal ada yang masih dirawat di rumah sakit, tadi ada 2 orang, sementara lainnya sudah pulang begitu ya. Selain itu Pak Aminuddin, bagaimana kondisi para korban yang masih di rumah sakit saat ini? 1 orang itu belakangnya agak masih sakit, mungkin kena desak-desakan di dalam Pincara. Dan yang satunya itu trauma. Dia lagi trauma, jadi dia kadang-kadang mengigau. Demikian kondisi pasien yang ada di rumah sakit. Baik, Pak Aminuddin tadi menyatakan bahwa kondisinya ini korban ini sempat desak-desakan di atas kapal tersebut atau Kincara yang tadi disebutkan. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya? Karena banyak pihak yang menyebutkan bahwa penyebabnya ini diduga karena over capacity atau muatan yang berlebih. Ya, jadi pada saat sudah mau dekat dengan desa Lagili, kan ini Mbak, perjalanan mereka dari desa Laporua, yang selalu diorang lewat itu melalui desa Lanto. Karena acara itu dekat dengan desa Laporua, sehingga mereka melalui desa Laporua, bukan melalui desa Lanto. Nah, pada saat sudah mau dekat, otomatis itu masyarakat atau penumpang daripada perahu gandeng tersebut, itu mereka langsung berdiri. Jadi oleng dia, oleng kapalnya. Kan baru memang over kapasitas, seharusnya dia hanya antara 15 sampai 20, maksimal 20. Oke. Penumpang. Baik, sudah 48. Ini sudah 48, artinya sudah 4 kali lipat ya Pak ya. Apa yang kemudian membuat petugas tempat keberangkatan dari kapal tersebut mengizinkan kapal dengan kapasitas sekitar 48 orang ini tetap berjalan begitu Pak, kalau informasi yang Anda dapatkan dari BPBD? Pada prinsipnya begini, kalau memang dia melalui jalur yang biasa, itu mungkin akan dilarang kalau kapasitas semacam itu melalui desa Lanto. Tapi ini dia melalui jalur lain, Bu. Artinya jalur ilegal atau seperti apa? Artinya jalur tikus atau jalur ilegal, jalur khusus? Tikus. Oke, berarti tidak ada aparat resmi ya yang berada saat keberangkatan kapal tersebut. Betul. Begitu? Oke, kepemilikan kapalnya itu kalau dari informasinya milik siapa ya Pak? Masyarakat setempat. Oke. Masyarakat setempat, artinya juga yang menjadi nahkoda dari kapalnya adalah pemilik dari kapal tersebut. Oke, kondisi dari pemilik kapal yang juga ikut serta di dalam kapal itu saat ini seperti apa? Apakah termasuk dalam... diamankan di Polres. Dia selamat dan sudah diamankan di Polres. Oke. Dalam kondisi yang sudah diamankan. Ada berapa Pak kalau informasinya yang sudah diamankan di Polres? Baru 1 orang karena memang yang pemiliknya hanya 1 orang. Baik. Pemiliknya masih terus diperiksa. Sementara itu korban-korban lainnya ini juga sudah semuanya sudah ditemukan. Total 48 penumpang. Ada 15 yang meninggal dunia. Sementara korban 15 semua sudah dimakamkan juga. 15 sudah dimakamkan.
Baik, sementara korban yang masih terus dirawat di rumah sakit ini ada 2 orang ya. Satu masih mengalami kemudian trauma, satu lagi masih dalam kondisi fisik yang tidak baik karena berdesakan dengan anggota tim lainnya. Bapak terakhir, rute ini kemudian apakah ke depannya selama beberapa hari ke depan ada kemudian aturan khusus yang diterapkan di rute-rute perjalanan untuk mempermudah mungkin proses penyelidikan yang mungkin akan dilakukan walaupun seluruh korban sudah ditemukan? Iya. Saya kira ke depannya itu Mbak, artinya kita akan persiapan untuk mengantisipasi bukan hanya rute Lagili, Lanto, tapi hampir semua penyeberangan yang menggunakan kapal laut. Itu insya Allah kita akan persiapan dengan pelampung supaya kedepannya tidak ada lagi akan terjadi begini. Baik, begitu, Mbak. Pak Aminuddin terakhir ya, ini dari BPBD memang biasa untuk mengevakuasi begitu ya jika ada korban-korban bencana. Pernah tidak Pak kasus serupa seperti ini mungkin terjadi dengan jumlah korban yang juga banyak seperti saat ini? Setahu saya selama saya di rute tersebut ya? Sampai masuk di Buteng ini belum pernah terjadi. Barusan ini terjadi. Jadi ini kasus pertama terjadi yang mudah-mudahan pertama dan terakhir. Ya, yang melewati jalur-jalur tikus yang tidak seharusnya tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Aminuddin atas informasinya langsung dari BPBD di sana. Sehat selalu Pak, selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore.